Tapi ada full moon-nya tuh. Oke, saudara-saudara, mari kita segera memulai. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang belajar firman-Mu pada pagi hari ini. We come before you, Father, giving you thanks that you have allowed us to come and to study your word today. Biarlah Engkau yang mengajar kami supaya kami mengerti kehendak dan firman-Mu. We pray, may you teach us, Father, so that we may understand your will and your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Coba kita lihat selebaran yang ada di tangan saudara. Tema pada hari ini adalah Natal dan keselamatan. The theme of today's Bible study is Christmas and Salvation. Kedatangan Yesus Putra Allah ke dunia tidak dapat dipisahkan dari rencana keselamatan Allah buat manusia, ya. So the coming of Jesus, the Son of God, to the world cannot be separated from the overall salvation plan of God for mankind. Singkat kata, saudara, kita tidak bisa memahami karya penjelmaan Allah menjadi manusia di luar bingkai rencana keselamatan Allah. Simply put, we cannot understand the work of God's incarnation, God becoming a man, outside of the frame of God's salvation. Jadi sekali lagi saudara, kita hanya bisa mengerti tentang Natal jika kita mengerti rencana keselamatan Allah. So we can only understand about Christmas if we understand the overall God's plan of salvation. Nah, saudara, dunia di sekeliling kita berusaha memisahkan kedatangan Yesus Juru Selamat dunia dari rencana keselamatan Allah dan membuat kedatangan Yesus sebagai kunjungan sosial anak Allah ke dunia. The world around us try to separate the coming of Jesus, the Savior of the world, from the overall God's plan of salvation. And the world tries to view and to present, to see the coming of Jesus as just a social visit of God's Son to the world. Nah, saudara, inilah yang sekarang terjadi pada waktu Natal. Inilah gambar yang dunia sajikan kepada manusia. Yesus Putra Allah datang menghadiri pesta Natal di dunia membawa kado. So this is what we actually are seeing. During Christmas, the world tries to present to us all that Jesus, the Son of God, has come to the world bringing Christmas gift. Saudara, benar-benar ini menjadi kisah kesuksesan dunia. We must acknowledge the fact that this has been actually the true success story of the world. Saudara, hampir semua kepercayaan atau doktrin atau apa yang kita yakini dari firman Tuhan tetap sama, tidak berubah. Bertahun-tahun sudah berlangsung, tetap sama. Over the years, almost everything that we believe in comes from the Bible and that has not changed. Yesus mati di kayu salib buat dosa manusia. Yesus bangkit dari kematian. Jesus died for the world. Jesus rose from the dead. Itu
boleh dikata nggak pernah berubah, saudara. Ya, we can say that all these beliefs, ya, major doctrines have remained constant. Tapi hanya satu loh yang kita harus akui telah berubah dengan sangat drastik, yaitu kedatangan anak Allah. So there's only one that has actually undergone a significant alteration, dramatic change, and that is the coming of the Son of God. Christmas. Sudah begitu berubah. Ini kita memang mesti sadari, saudara, begitu berhasilnya dunia mengubah kepercayaan orang Kristen sampai sebegitu drastiknya. Ya, sehingga benar-benar sekarang kalau kita pikirkan Natal adalah kunjungan sosial anak Allah ke dunia. So when we come to think about it, it's like the coming of Jesus is just like a social visit of the Son of God to the world. Nah, mari kita sekarang kembali ya melihat kenapa Yesus datang dan apa kaitannya dengan rencana keselamatan Allah. So let's go back to the Bible and see what the meaning of Christmas is in terms of its relationship with God's plan of salvation. Yesus anak Allah datang untuk menjadi solusi problem yang ditimbulkan oleh manusia, bukan untuk memberi kado kepada manusia karena kelakuannya baik. Ya, saya gunakan kata-kata ini untuk mengingatkan kita bahwa bukankah kalau kita nggak sadari ya, ini yang sekarang kita pikirkan loh. Yesus datang ke dunia membawa kado, makanya kita datang ke rumah orang bawa kado. Exactly the same thing. So you see how the world has successfully changed, yeah, the meaning of Christmas. But the Son of God come to the world to actually become a solution to the problem created by men. Yeah, not to give gifts to mankind because their behaviors have been exemplary. Dengarlah firman Allah kepada ular yang adalah penjelmaan iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, this is what God said to the snake, which is actually the incarnation of the devil at the time, yeah, to cause man to fall into sin. I am going to create enmity between you and this woman, between her offspring and your offspring, and her offspring will destroy or smite your head, but you will destroy her heel. Nah, saudara, firman Tuhan jadinya memberitakan kepada kita bahwa sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan bahwa nanti ya akan ada keturunan perempuan ini yang akan menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, saudara, kita tahu ini membicarakan tentang Yesus karena bukannya keturunan itu kan banyak, enggak loh. Dalam bahasa aslinya, saudara, keturunanmu itu tuh satu, keturunan perempuan itu satu, yaitu memang menunjuk kepada juru selamat atau Mesias. We know that the offspring referred to here was actually the Son of God, the Messiah. Because the word offspring actually was singular, yeah, used by God. So God was saying there is going to be an offspring, keturunan of this woman. One offspring, one keturunan, who would actually destroy your work. Nah, coba kita lihat lagi ya. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan jalan untuk melepaskan manusia dari cengkeraman iblis dan kuasa dosa. So when man fall into sin, God then made a plan to free man from the hands of the devil and the power of sin. Dan jalan itu adalah mengutus putranya ke dunia untuk menghancurkan kuasa dosa dan melepaskan cengkeraman iblis dari manusia. And that way is to send his son to the world to destroy the power of sin and to free man from the grips of the devil. Itu sebab Allah berfirman bahwa
keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. And that is why God said that the offspring of this woman would smite or destroy the head of the devil. Keturunan perempuan itu merujuk kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Ia datang untuk meremukkan kepala iblis. And the offspring of the woman refer to Jesus the Savior. He has come to destroy the head of the devil. Namun ada harga yang mesti dibayarnya, yakni iblis akan meremukkan tumitnya. But there's a price that he would have to pay. The devil would actually smite or destroy his heel. Ya, untuk sementara iblis berhasil meremukkannya, dan itu terjadi di Kalvari. Yesus mati di kayu salib. Yes, it's true. The devil was actually able to destroy Jesus' heel, and that happened in Calvary when he was crucified. Yesus datang ke dunia untuk menjadi solusi problem yang ditimbulkan manusia. So we see here, yeah, Jesus has come to the world to become the solution of the problem created by man. Kematiannya membayar lunas upah dosa, yakni kematian yang seharusnya ditanggung manusia. So his death paid off the penalty of sin, which is death, which is supposed to be carried out by men. Nah, saudara, sekarang kita coba ya aplikasikan ya. Let's now apply this. Bayangkan apakah yang akan terjadi bila Yesus tidak datang ke dunia. Dan kita tetap hidup di bawah cengkeraman iblis dan kuasa dosa. Just imagine what would happen if Jesus never came to the world and we continue to live under the grips of the devil and under the power of sin. Coba kita lihat ada dua. Pertama, manusia akan bertambah jahat tanpa batas karena manusia tidak mempunyai panduan dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. First, man would be more evil without limit because man would have no guidance and no power to live in accordance to the will of God. Nah, coba kita lihat saudara secara lebih konkret ya. Perang Dunia ke-1 memakan korban antara 9 sampai 15 juta orang. Jadi ini korban bukan hanya tentara tapi juga orang sipil. Sedang Perang Dunia Kedua 70 sampai 85 juta orang mati. Ya. Jadi kedua perang yang masing-masing berlangsung sekitar 4 tahun memakan korban sekitar 100 juta orang. So World War I, the casualty of this war was about 9 to 15 millions. The casualty of Second World War between 70 to 85 millions. So if we combine these two wars together, each took place about 4 years. It actually took about 100 million lives. Saudara, begitu banyak yang mati di tangan sesama manusia. Dan jumlah ini belum termasuk korban perang lainnya atau pembunuhan yang terjadi sehari-hari. Ya. So there are so many people died in the hands of other men, other people. Yeah, and this number has not even included those who died from other wars, other conflicts, and also daily homicides. Saudara mungkin pernah dengar ya, kematian orang di kota Chicago lebih tinggi daripada kematian orang di kota Baghdad lagi perang Irak, saudara. Begitu banyaknya orang mati di kota yang paling ramai, salah satu kota paling ramai di Amerika, itu di Chicago. Itu kota dengan angka pembunuhan tinggi sekali. Maybe you have heard that the death, the casualty, those who became the victims of homicide in the city of Chicago exceeded those who died actually
in the city of Baghdad during the Iraqi war. Saudara-saudara, jadi kalau kita jumlahin, saudara, berapa ratus juta orang mati di tangan manusia. Saudara, Amerika sudah kehilangan berapa nyawa karena virus COVID? Hampir 800.000. Ya, we have lost about 800,000 lives due to COVID-19. Kalau kita jumlahkan di seluruh dunia berapa juta ya, kita nggak tahu berapa jumlahnya persis karena tidak semua mempunyai data yang akurat. Tapi ya beberapa juta mati, ini jumlah yang besar sudah tentu. Tapi beberapa juta mati di tangan virus, saudara. Tapi yang mati di tangan manusia itu ratusan juta. Jadi kita lebih jahat daripada coronavirus. We are far more evil than coronavirus. Benar-benar, saudara. Ya. Nah, ini sudah di bawah pencerahan Allah. Allah memberikan kepada kita hati nurani, memberikan kepada kita firman-Nya, tetap ratusan juta orang mati di tangan sesama manusia. Ya. God has given us His words, His lights, His truth, but still hundreds of millions of lives have been lost in the hands of fellow mankind. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah berhenti mengirim para hambanya untuk mengingatkan manusia kembali ke jalan Tuhan. So since man fell into sin, God has never stopped sending His servants, His prophets, to remind men to come back to the way of God. Terakhir, Ia mengutus putranya, sebagaimana dikatakan di Ibrani 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, Hebrews 1:1-2 says, from the beginning God has repeatedly and in many ways spoken to our ancestors through prophets, His prophets. But now at the end time He has spoken to us through His Son. Jika Allah tidak pernah mengirim para hambanya dan anaknya, kejahatan manusia akan telah berkembang berlipat ganda. So you see, if God has never sent His servants, His prophets, and His Son to us, you can only imagine how man's evilness would have grown or developed. Unthinkable. Benar-benar ya. Kekejaman bukan lagi perkecualian, melainkan norma sehari-hari. Sebaliknya, kebaikan menjadi perkecualian. Ya. So, cruelty or evilness will not be just an exception. It will become the norms. Virtue or goodness will become an exception. Jadi saudara, bayangkan kalau Allah tidak pernah berfirman kepada kita dan pada akhirnya Allah tidak pernah mengirimkan putranya kepada kita. Saudara-saudara, dunia ini menjadi tempat yang mengerikan sekali. So you can only imagine, ya, if God had never sent His prophets and His Son Jesus to the world would have become a very, very scary place. Very scary place. Ya. Kedua, bila Yesus Putra Allah tidak datang ke dunia, maka manusia akan hidup tanpa pengharapan karena tidak ada kepastian hidup bersama Tuhan di sorga. Secondly, if Jesus the Son of God had never come to the world, then man would have lived without hope because there will be no certainty of spending time or spending eternity with God in heaven. Kita hanya dapat berandai, semoga kita diampuni dan diterima oleh Tuhan, tapi kita tidak akan tahu dengan pasti apakah kita akan diampuni dan diterima. We can only wish that we would be forgiven and accepted by God, but we would not know for sure whether or not we would be forgiven and accepted by God.
Stop dulu, saudara. Bayangkan kalau kita tidak pernah tahu kita ini akan ada kesempatan hidup bersama Tuhan di sorga. Sebagian kita mungkin akan menjadi berusaha lebih baik, tapi sebagian kita akan berkata apa? Forget it. Ya, jadi akan ada yang berusaha supaya nanti diterima oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Tapi sebagian orang akan berkata, nggak tahu kok diterima apa enggak, diampuni apa enggak, berarti udah hidup aja deh semaunya. Saudara, kedatangan Yesus ke dunia bukan saja memberi kita kepastian bahwa ada Allah dan ada sorga, tapi juga ada pengampunan dan penerimaan. So, the coming of Jesus to the world, not only did it give us certainty that there is God and there is heaven, but also there is forgiveness and there is admission, acceptance. Kenapa, saudara? Kita akan jauh lebih baik kalau kita tahu kita akan diterima Tuhan. Mungkin orang berkata, lebih baik jangan tahu, supaya nanti jadi lebih berhati-hati, lebih takut. Ya, some people might think, well, having the certainty, assurance that God has forgiven us and God has accepted us into His kingdom, that was not a good thing. Because people will take it for granted. People will say, well, I'm going to heaven anyway, I can do whatever I want. Ya, sebagian akan begitu. That's true. Some would do that. Some would live like that. Tapi saudara, kebanyakan orang, termasuk kita, karena tahu kita sudah diterima Tuhan, kita disayang Tuhan, justru kita mau lebih baik karena kita tidak mau mengecewakan Tuhan. You see what I'm saying? For most of us, knowing God has forgiven us, He has accepted us into His kingdom, that actually give us more motivation to live holy, to live a life pleasing to Him. Saudara, kita kebanyakan ya punya anak, atau kita semua pernah jadi anak. Saudara, bukankah kita ini akan lebih mau ya menyenangkan hati orang tua kita kalau kita tahu kita disayang orang tua kita? Betul kan? We would be more motivated to please our parents if we knew that our parents love us. Kalau kita tahu orang tua kita nggak peduli sama kita, nggak sayang sama kita, kita lebih merasa bodoh dengan apa yang orang tua kita inginkan, ya kan? If we think that our parents don't care about us, in the end we don't care about them. We would do whatever we want. Tapi karena kita tahu orang tua sayang kita nggak mau membuat dia malu, membuat dia sedih, membuat dia kecewa. But because we know our parents loved us, we don't want to hurt them. We don't want to make them disappointed in us. We don't want them to be embarrassed by our actions. Nah, maka saudara, Tuhan memberikan jaminan itu kepada kita, supaya kita dengan sendirinya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu kita sudah diterima. Ibarat jendela, kita selesaikan ya. Natal memberi kita kesempatan melihat rumah Allah dari bumi. So Christmas is like a window. It gives us the opportunity to peek into the house of God from earth. Dan ibarat pintu, Natal memberi kita jalan untuk masuk ke dalam rumah Allah. And Christmas is also like a door. Hallelujah. It gives us the way in to the house of God. Saya sudah selesai. Ada yang mau tambahin? Ada yang mau kasih komentar? Silakan. Saya cerita dah. Kemarin saya baru cerita mengenai ngobrolin dia datang. Memang betul. Saya sama mama saya paling saya sayang. Karena bapak saya ngecek-ngecek. Orang Hokian, dia nggak sayang anak perempuan. Kalau anak laki mandi mesti di kamar, pasang lampu. Kalau anak perempuan apa? Dia bilang caboknya mentangkat cek. Anak perempuan jangan sekolah, udah gede diambil orang, disimpuh, mertuanya ambil. Nah papa saya. Tapi untung saya rajin.
Saya tuh teman saya dulu anak-anak Belanda jadinya. Makanya saya juga masih sekolah Belanda gitu, dididik sama temen-temen gitu. Jadi saya rajin temen yang main. Itu zaman dulu saya tinggal di Gang Solar, sekarang apa ya namanya? Apa kalau sekarang? Atasnya Hotel de Seine zaman dulu. Jadi banyak Jepang-Jepang yang suka bagiin saya coklat. Saya mama saya sayang banget. Kemarin saya bercerita sama Benggi sama Nina. Sama mama saya sayang banget. Karena mama saya sayang sama saya. Papa saya ini suruh kasih orang aja. Kasih orang, simpu aja simpu. Nanti udah gede juga diambil orang, dibakal mantu. Sekarang buat apa kita kasih makan dia? Bapak saya. Mama saya sayang. Biar gua makan nasi garam, gua gak mau misah sama anak. Mama saya kuliah menjahit, jadi saya suka bantuin. Maka saya bisa menjahit, bisa bikin baju apa. Karena mama saya sayang sama saya tahu dong. Saya udah kawin, saya senang, mau mama saya sayang. Mama saya kalau dibeliin kain mahal, dia nggak mau pakai. Kalau saya beliin ya, saya beli 300. Saya kan suka belanja beli batik. Saya tanya contoh mana, kalau contoh itu yang tulisnya bagus. Saya ambil. Buat mama saya, misalnya 300, saya bilang 25.000. Kalau nak mahal, dia usut-usut, dia nggak pakai. Malam dia bawa ke kamar saya. Nih gua mau nggak suka kemana-mana, lu aja yang pakai. Suruh saya yang pakai. Jadi saya bilang murah. Jadi di alam saya nih, saya namanya Nelly juga. Nelly gue mau bodoh. Beli kain gue bakal tatakan tempat tidur. Kasar, nggak enak, gatel dipakai. Nih kalau Nelly gue pinter. Beli kain halus, dipakainya dingin. Dia susun, tuh bajunya rapi. Gitu. Mama saya. Jadi memang saya sayang. Dulu punya gelang ular. Tlakohnya kalau orang dulu kan kawin punya inci, panggilnya tlako. Tlako sam jahat. Gelang gue dikasih mapek, diambil. Saya dengar, udah lama jangan ribut, mantar lagi bikin. Saya bikinin dah tuh. Yang mana dia udah diambil tlakohnya, saya gantiin. Neti itu konde, saya beliin. Saya punya duit, saya kan begitu kawin senang, laki saya kaya. Saya beliin, saya sayang. Kalau beliin kain juga yang mahal-mahal, yang bagus. Tuh Tante Lydia tuh, si Ucin, paling Ucin. Kalau datang ke rumah, Nyam Ucin bajunya bagus. Bikin di mana? Di Cideng, Cim. Saya udah beliin, saya kasih 6, 7. Nih Ucin, bikinin bakal emak. Pakai kerancang kan zaman dulu. Mama saya sayang. Saya sayang banget, karena mama saya sayang. Gua biar makan nasi garam, gua nggak mau misah mana. Kalau papa saya, anak perempuan suruh kasih orang, nanti juga udah gede kawin diambil orang. Kadang aja udah kasih, jadi kita nggak kasih makan dia. Makanya sama papa saya sih bukan saya perluin, dia mati juga saya pokoknya beli peti yang bagus. Saya pergi ke jualan, saya bilang, peti lu yang paling bagus yang mana? Ini, yang paling mahal yang mana? Ini. Ya saya kesian gitu. Tapi saya nggak sayang. Jadi hati tuh memang nggak sayang. Kalau sama mama saya sayang. Maka mama saya bilang apa aja bagus saya beliin. Tuh Cucin tuh Tante Lydia tuh menjahit dia. Cucin bikinin mana nih, bikinin buat emak. Nih gelang ular dia dijual, diambil pelakonya. Nih udah mama jangan ribut, dan ntar lagi bikin. Saya bikinin. Sama dia saya sayang. Makanya lagi meninggal. Adik saya nih lakinya namanya Ferry. Dia tanyain peti yang mana, tanya Bu Nelly. Yang paling mahal yang mana? Pokoknya saya tanya yang paling mahal aja. Yang paling mahal, yang paling bagus yang mana? Iya pakai itu. Kembang petinya yang paling bagus yang mana? Pakai itu. Pokoknya kalau mama saya, pokoknya yang paling bagus, yang paling mahal saya beli. Saya punya anak perempuan semua, gimana? Tapi untung saya punya Tuhan Yesus untuk besar. Pokoknya orang dulu bilang kalau kita uhau sama emak, anak kita juga sayang sama kita. Saya sama emak saya kan saya baik, beli apa juga pokoknya yang bagus, yang mahal. Anak saya sekarang semua baik. Ya kemarin aja Benggi datang sama Dina, cucu saya senang banget. Malam-malam udah, "Ma, temen mama suruh sering datang sini dong. Jadi bisa temenin mama makan." Dia pikir kalau ada teman saya makan tuh bisa banyak. Tante kan makannya dikit sekali. Kayak di sini aja dikasih makanan. Saya emprit banget gitu. Enggak gitu doyan makan. Jadi kemarin bikin soto Betawi, dia lihat saya makan banyak. Teman mama sering-sering dong makan sini. Jadi mama enak punya teman. Katanya, iya, ntar panggil tadi saya bilang kan, "Nina, Pian suruh sering-sering datang, kemarin ketemu dia."
Cucu tante yang paling gede, yang paling kecil nih, dulu kemarin 3 tahun setengah. Tuh, tahu tuh yang tukang mulutnya pernah kakinya patah main bola. Sekarang segede gini. Ya, gede ya segede gini. Dulu 3 tahun setengah kemarin, demen main bola, patah kakinya nih mulut yang betul ya. Terima kasih Tante. Mari kita berdoa, kita akhiri ya. Bapak dalam surga, terima kasih kami boleh belajar tentang Natal pada siang hari ini. We thank you Father that today we could learn something about Christmas. Biarlah Natal membuat kami tambah mengasihi Engkau. We pray Father, may Christmas serve as a reminder for us to love you even more. Karena lewat Natal Engkau memperlihatkan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Because through Christmas, through the coming of Jesus, you have shown us how much you love us. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amin. Terima Thank kasih. you, thank you, thank you. Aduh,